dosa Santa wajikum mamu Santa wiwamana dosa permadot kesuam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Polairut gagalkan penyeludupan 21 ekor penyu hijau. Gerakan Kurve Nasional di Buleleng dimulai dari aliran sungai. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Ditpolairut Polda Bali berhasil menggagalkan upaya penyeludupan dan perdagangan satwa liar dilindungi jenis penyu hijau di pesisir pantai Kabupaten Buleleng. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 21 ekor penyu hijau dalam kondisi hidup beserta 1 orang terduga pelaku. Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Bali AKBP Nanang Fri Hasmoko membenarkan pengungkapan ini. Pengungkapan bermula dari adanya laporan masyarakat pesisir pantai Pengamatan yang mencurigai adanya aktivitas perdagangan penyu ilegal di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Subdit Gakum Ditpolairut langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Pada hari Rabu 10 Juni 2026 sekitar pukul 22.00 WITA, kepolisian melakukan penggerbekan di pesisir pantai Pengamatan, Desa Sumberkimo, Grogak, Buleleng. Petugas memergoki dan mengamankan seorang pria berinisial KS, 67 tahun, warga Banyar Yadnya Kerti, Ularan, Seririt, Buleleng. Pria lansia asal Kecamatan Seririt tersebut diduga kuat berperan sebagai pemegang atau penyimpan satwa dilindungi sebelum diedarkan. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa 21 ekor penyu hijau tersebut dikirim oleh seseorang bernama Iwan dari perairan Madura, Jawa Timur. Tersangka bertugas menerima penyu tersebut di pantai Pengamatan yang nantinya akan diambil dan dijual kembali oleh pelaku lain bernama KM. Berdasarkan data-data informasi tersebut, kami saat itu melakukan penangkapan terhadap yang diduga 1 orang atas nama KS tersebut. Yang saat itu sudah mengamankan di pinggir pantai 21 ekor penyu hijau. Kemudian kami lakukan interogasi. Berdasarkan interogasi dari tersangka AS bahwa tersangka KS ini memesan penyu hijau sebanyak 21 ekor penyu hijau yang datang, yang sebelumnya lebih dari itu, yang datang dari perairan Madura oleh inisial I di dalam perahu. Kemudian inisial I sudah pergi
Saat ini kepolisian telah mengamankan 1 orang tersangka dan memburu 2 pelaku lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO, antara lain Iwan, laki-laki 30 tahun, dan KMG, laki-laki 35 tahun asal Buleleng, sebagai penadah untuk dijual kembali DPO. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP ke Makodit Polairut Polda Bali. Rai Swantara, Bali TV. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 1 tersangka lagi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional BGN tahun 2025-2026. Tersangka tersebut berinisial GHS dari pihak swasta. Tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Kejagung menetapkan lagi 1 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG pada Badan Gizi Nasional. Dalam jumpa pers di Jakarta Kamis 18 Juni, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka berinisial GHS dari pihak swasta. GHS diduga bersama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana melakukan pengaturan penjualan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Syarif menjelaskan penetapan tersangka terhadap GHS dilakukan setelah penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang cukup. Selanjutnya terhadap GHS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, Saudara GHS setelah melawan hukum memberikan sejumlah uang, baik mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada Saudara DH, yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada Saudara GHS agar menjadi mitra MBG. Meminta bantuan kepada Saudara GHS dan Saudara DH agar menjadi mitra MBG. Dengan ditetapkannya GHS sebagai tersangka, saat ini sudah ada sebanyak 6 tersangka terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG pada Badan Gizi Nasional periode 2025-2026. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Gerakan Kurban Nasional di Buleleng dimulai dari aliran sungai. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon.
siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pencanangan gerakan Kurve Nasional sebagai upaya memperkuat budaya gotong royong dan meningkatkan kebersihan lingkungan mulai dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Daerah aliran sungai dipilih sebagai titik awal pelaksanaan gerakan yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pelaksanaan gerakan Kurve di Buleleng dipusatkan di kawasan Gelung, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, termasuk area jembatan Bangkyang Sidem, Kecamatan Sukesade, dan aliran sungai Banyumale di Kecamatan Buleleng. Kegiatan ini melibatkan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng, TNI, Polri, BUMD, dan berbagai komunitas peduli lingkungan yang bersama-sama melakukan aksi bersih-bersih. Menurut Kepala Bidang PPKLH Dinas PPKH Kabupaten Buleleng, Ninyoman Widiartami, gerakan Kurve Nasional di Buleleng diawali dari upaya membersihkan daerah aliran sungai yang selama ini menjadi salah satu titik penumpukan sampah. Untuk target kita laksanakan setiap gerakan kebersihan ini ada manfaatnya kepada pemerintah Kabupaten Buleleng, terutama dari sampah-sampah plastik non-organik, yaitu agar tidak meluap pada saat nanti ada banjir misalnya. Karena kita sudah sering mendengar bencana itu gara-gara sampah. Gerakan Kurve merupakan kerja bakti massal yang bertujuan mewujudkan Indonesia asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan, terutama dalam mengurangi sampah plastik yang masih banyak ditemukan di sungai dan fasilitas umum. Kedepan, lokasi pelaksanaan gerakan Kurve akan diperluas ke pasar-pasar dan tempat ibadah yang ditentukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Yasri Yuli, Bali TV. Badan Gizi Nasional BGN menutup sementara operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama masa libur sekolah. Dengan demikian, makan bergizi gratis MBG juga tidak didistribusikan pertanggal 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Hal tersebut diumumkan oleh Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara BGN Agustina Arumsari di kantor BGN Jakarta. Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama masa libur sekolah yakni 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Dengan demikian, program makan bergizi gratis atau MBG juga tidak akan didistribusikan ke sekolah-sekolah dan penerima manfaat lainnya. Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara BGN Agustina Arumsari di Jakarta Kamis 18 Juni mengatakan momentum penghentian penyaluran MBG selama libur sekolah akan dimanfaatkan untuk mendukung penataan dan standarisasi tata kelola. Selain itu, Agustina menyebut seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan menerima insentif. Kebijakan tersebut juga berdampak pada efisiensi anggaran, dengan perkiraan efisiensi anggaran insentif SPPG mencapai sekitar 3 triliun rupiah. Dan kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta. Lumayan angkanya ya. Dan selain upaya tersebut, kami juga melakukan upaya-upaya lain seperti yang sudah kami sampaikan, kami melakukan refocusing penerima manfaat.
Penghentian sementara distribusi MBG dan penutupan sementara operasional SPPG tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Dari Jakarta, Afra Augesti, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kami akan segera kembali dengan informasi KLH siapkan peta jalan kearifan lokal. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Saya Iwayan Swastike, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat sedharma. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dan kesejahteraan dari segala penjuru dan dapat mengalahkan sifat adharma yang ada di dalam diri kita. Rahayu, Om, Santi, 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 Om. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Working Group Indigenous and Community Conserve Areas Indonesia memulai penyusunan peta jalan perlindungan dan pemajuan kearifan lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati sebagai upaya memperkuat pengakuan dan perlindungan pengetahuan tradisional. Penyusunan peta jalan ini merupakan bagian dari implementasi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2025 hingga 2045. Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH atau BPLH Rasio Rido Sani menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara mega biodiversitas menghadapi berbagai tekanan terhadap keanekaragaman hayati sehingga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjadi penjaga ekosistem di berbagai wilayah. Ia menambahkan, keanekaragaman hayati merupakan modal alam yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu masyarakat adat dan komunitas lokal perlu mendapatkan dukungan, pengakuan, perlindungan, serta manfaat yang adil atas kontribusinya dalam menjaga keanekaragaman hayati. Bersama bahwa Indonesia ini kan merupakan negara mega biodiversity, negara paling kaya ya di dunia berkaitan dengan keanekaragaman hayatinya. Karena kita punya keanekaragaman hayati yang ada di daratan, terestrial, juga ada di laut. Ya. Jadi ini kita harus jaga, lestarikan, dan kita manfaatkan secara berkelanjutan. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Ya. Dan kami melihat salah satu peranan sangat penting yang dalam konteks menjaga, melestarikan, memanfaatkan sumber daya hayati ini adalah masyarakat adat, komunitas lokal. Kenapa? Mereka sudah lama ya melakukan upaya-upaya
pelestarian, ya, pemanfaatan berkelanjutan KHT ini melalui kearifan tradisional yang mereka miliki. Untuk itu kita sedang bersama-sama dengan mereka untuk memastikan bahwa kearifan tradisional ini ya benar-benar dapat terlibat bersama-sama kita dalam memanfaatkan berkelanjutan KHT ini. Jadi itu kami undang mereka untuk membahas bersama-sama bagaimana peta jalan kita. Ya, peta jalan dalam upaya kita melakukan perlindungan dan pemajuan kearifan tradisional ini. Ya, kalau kita bisa melakukan perlindungan pemajuan kearifan tradisional ini, maka dapat kami pastikan upaya kita untuk melindungi KHT ini kan jauh lebih efektif lagi. Karena kan kita praktek-praktek oleh adat ini kan sudah banyak dilakukan dan jumlah mereka juga sangat banyak. Sampai hari ini kan yang sudah ditetapkan masyarakat adat itu berapa itu? Kurang lebih 360 ya? 360 kan? Berapa? Bukan, 360 sudah ditetapkan kan? 360. Peta jalan ini harus menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Harapannya dokumen ini tidak hanya menjadi panduan kebijakan, tetapi juga mendorong aksi nyata untuk memperkuat hak pengetahuan tradisional dan praktik kearifan lokal di Indonesia. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kementerian Pertahanan menggelar diskusi media bertajuk IONIP Teritorial Pembangunan sebagai instrumen penguatan wilayah menghadapi dinamika lingkungan strategis. Peran IONIP Teritorial Pembangunan merupakan strategi pertahanan baru untuk memperkuat wilayah, menjaga kedaulatan, dan mendukung percepatan pembangunan nasional. Dalam diskusi media yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan mengusung tema IONIP Teritorial Pembangunan sebagai instrumen penguatan wilayah menghadapi dinamika lingkungan strategis, Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan RI, Marsda TNI Haris Haryanto, menyampaikan bahwa melalui IONIP Teritorial Pembangunan, tentunya negara turut hadir secara nyata pada seluruh wilayah pelosok maupun tertinggal di Indonesia. Selain itu juga, Marsda TNI Haris Haryanto pun mengungkapkan bahwa kehadiran IONIP Teritorial Pembangunan ini untuk memastikan keselamatan masyarakat bangsa dengan mengambil peran konvensional yang umumnya mencakup berbagai isu seputar tangan mitigasi bencana dan stabilitas ekonomi. Saya sampaikan fondasi terkait pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Saya akan menegaskan kembali bahwa fondasi kebijakan ini tentunya sesuai dengan mandat konstitusi, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat bahwa kita punya kewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya kira fondasi dasarnya adalah itu. Kemudian kita juga untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tadi sudah saya sampaikan dengan dinamika lingkungan global yang ada saat ini. Tentunya kita ingin memastikan kehadiran negara yang nyata di seluruh wilayah pelosok perbatasan maupun daerah-daerah yang tertinggal dan terdepan. Yang terakhir tentunya kita akan memastikan keselamatan segenap bangsa, di mana perang sekarang tidak yang konvensional. Peran dan tugas pokok selain mahir dalam keterampilan tempur, prajurit dibekali keahlian non-militer seperti pertanian, peternakan, layanan kesehatan, dan konstruksi. Mereka bertugas menjadi penggerak ekonomi daerah dan mendukung swasembada pangan. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Palegongan Dharma Patnia ramaikan ajang PKB ke-48. Kami segera kembali dengan informasi.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luwak hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luwak white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Semangat mengkuli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, Palegongan Dharma Patni tampil memukau pada Reka Sadana atau pegelaran pada Umanis Galungan 18 Juni 2026 malam. Palegongan Dharma Patni yang memuliakan jejak inspiratif Dharma Patni sang Raja Dewi dari masa keemasan Bali Kuna ditampilkan di kalangan Ayodhya Art Center. Pergelaran ini turut disaksikan Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha. Pergelaran seni dalam rangka Reka Sadana, Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 kembali menghadirkan sajian seni tradisi Bali di kalangan Ayodhya Taman Budaya Art Center Denpasar. Kali ini tampil Pelegongan Dharma Patni dari Yayasan Bali Kuna Santi, Penyerina Santi, Desa Selat, Kabupaten Karangasem. Pementasan ini menghadirkan kekayaan seni tari Pelegongan, salah satu bentuk seni pertunjukan klasik Bali, yang dikenal melalui perpaduan gerak tari yang halus, ekspresi, dan iringan gamelan yang dinamis dan harmonis. Melalui garapan yang ditampilkan, para seniman berupaya menjaga keberlanjutan warisan seni klasik, sekaligus menghadirkan interpretasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Kehadiran Yayasan Bali Kuna Santi menjadi bagian dari upaya pelestarian dan penguatan identitas budaya Bali melalui ruang pertunjukan PKB yang setiap tahun menjadi ajang apresiasi bagi para pelaku seni dari berbagai daerah di Bali. Menurut pembina Yayasan Bali Kuna Santi Gusti Lanang Mulyarta, sedikitnya terdapat 200 anak-anak yang bernaung di yayasan ini yang secara konsisten belajar tabuh seni tari dan pesantian untuk belajar budaya Bali dan kegiatan sosial lainnya. Adalah donor darah. Kita sudah ke-18 kali, setiap 3 bulan kita mengadakan donor darah. Yang sekali donor rata-rata 50 kantong kita dapatkan. Dan datang dari seputaran Selat dan sekitarnya. Itu juga luar biasa, ya, sosial donor darah. Dan untuk memotivasi adik-adik, karena tidak hanya seni budaya, tapi juga kita membangun karakternya adik-adik. Ya, kita rutin mengadakan camp. Terima kasih ibu-ibu yang bapak yang sudah mengizinkan anaknya untuk tinggal di Jero Tumbuk, bisa menginap sehari 2 hari untuk kita didik secara karakter. Penampilan di kalangan Ayodhya juga mendapat perhatian penonton yang memadati area pertunjukan untuk menyaksikan sajian seni dari Kabupaten Karangasem. Penampilan seni turut menjadi ruang pertemuan antara seniman, masyarakat, dan generasi muda dalam menjaga keberlangsungan seni budaya Bali. Diawali tabuh teluk, penabuh istri yang ditampilkan 35 penabuh. Dilanjutkan Pelegongan Dharma Patni Sanggar Bali Kuna Santi Jero Tumbuh, Desa Selat Karangasem. Turut hadir juga kurator PKB ke-48 Wayan Dibya dan Arya Sugiarto. Agus Sudiatmike, Bali TV. Sanggar Seni Cuda Mani Desa Adat Pengosekan Kecamatan Ubud Duta Kabupaten Gianyar menampilkan garapan Taman Penasar berjudul
tutur Jatiswara dalam Wimbakara Lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratna Kanda, Taman Budaya Art Center Provinsi Bali. Pementasan ini merupakan bagian dari rangkaian Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 yang mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda Memuliakan Jiwa Paripurna. Wimbakara Taman Penasar berjudul Tutur Jatiswara tersebut mengangkat fenomena sosial yang tengah dihadapi masyarakat Bali. Di balik kemajuan pariwisata dan perkembangan zaman, kasus ulah pati maupun salah pati dinilai semakin sering terjadi. Dalam kepercayaan Hindu Bali, kematian yang tidak wajar diyakini dapat melahirkan atma yang belum mencapai kesucian, sehingga menjadi atma kesasar atau dikenal sebagai Buto Cuil. Melalui pementasan ini, Sanggar Seni Sudamani mengangkat ajaran lontar Tutur Jatiswara yang menjelaskan keberadaan Sang Yang Atma, yang dimana Dharma sebagai pedoman hidup dan Karma Pala sebagai hukum sebab akibat. Namun di tengah zaman Kali Sangkara, manusia dinilai semakin mudah terjerumus pada perilaku adharma yang mengotori kesucian jiwa. Berangkat dari kondisi tersebut, garapan Tutur Jatiswara menghadirkan pertanyaan reflektif mengenai kemungkinan Atma kembali menemukan jalan menuju kesuciannya. Nilai-nilai dalam lontar tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam pertunjukan melalui lantunan tutur sekar alit dan iringan gamelan geguntangan, sehingga menjadi media refleksi terhadap kehidupan sosial masyarakat Bali saat ini. Wimbakara Taman Penasar Tutur Jatiswara dikoordinatori oleh Idewo Putu Berata dengan Iketut Kodi sebagai konseptor serta Mangku Ketut Cakra sebagai penulis naskah yang dibawakan oleh muda-mudi Sanggar Seni Sudamani, Desa Adat Pengosekan Ubud, Kabupaten Gianyar. Ya, tema yang diangkat tetap sesuai dengan tema PKB, yaitu Atma Kerti. Yang judul yang kami pilih adalah Jatiswara. Itu adalah sebuah lontar yang memberikan pandangan, memberikan ajaran, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita tentang Tri Dekrano, hubungan kita dengan Tuhan, leluhur, hubungan kita sesama, dan hubungan kita dengan alamnya. Nah, dalam garis bawahnya, Atma bukan hanya sebatas jiwatman itu sendiri, tapi juga diri kita harus dijaga, alam ini harus dijaga, karena kita sebagai manusia punya jiwatman, juga tumbuhan juga punya jiwatman, juga binatang punya jiwatman, sehingga kita harus menjaga jiwatman itu biar menjadikan Atma Kerti kira-kira. Ya, dalam bentuk kami mencoba menyuguhkan mencepat, ya tentu teman-teman mencepat, teman-teman yang diwajibkan dan juga teman-teman yang dipilih itu disesuaikan dengan karakter, disesuaikan dengan fungsi dari apa yang mereka nyanyikan. Ada yang sifat nasihat, ada yang sifatnya sedih dan lain sebagainya, ada sifatnya ya kesimpulan. Seperti itu kami para pembinanya berusaha semaksimal mungkin, juga penata temanya, Bapak Catra itu kerja keras sekali kita untuk menyesuaikan semuanya itu biar tema masuk, biar tembang masuk, dan juga antagonisnya, ada gerak-gerakannya, ekspresi itu memang kami angkat itu dari segala arah agar pertunjukan ini tidak monoton, agar penonton tetap bisa menikmati baik dari estetiknya maupun pesan-pesan yang disampaikan. Pementasan ini mengajak masyarakat untuk kembali merenungkan hubungan manusia dengan Dharma, hukum karma, dan pentingnya penyucian jiwa di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks. Bunga dan Edi, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Danau Yeh Malet siap menjadi destinasi wisata baru.
Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke Pelangga dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Bali tidak hanya memiliki 4 danau yang selama ini dikenal luas masyarakat seperti Danau Batur, Danau Bratan, Danau Buyan, dan Danau Tambringan. Di balik bentang alam Pulau Dewata terdapat 1 danau yang selama puluhan tahun nyaris terlupakan, yakni Danau Yeh Malet yang terletak di Banjar Yeh Malet, Desa Antiga Klod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Bentangan danau seluas 7-10 hektar tersebut kini mulai bangkit dan siap menjadi destinasi wisata baru. Mari simak laporannya berikut ini. Danau Yeh Malet terletak di Desa Angantiga Klod, Kecamatan Manggis, Karangasem, menjadi danau kelima di Bali setelah Danau Batur di Bangli, Danau Bratan di Tabanan, serta Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Buleleng. Keberadaan danau ini sebelumnya kurang dikenal karena tertutup gulma dan tanaman liar selama bertahun-tahun. Kini, wajah danau tersebut berubah drastis setelah dilakukan pembersihan besar-besaran oleh jajaran TNI dari Korem 163 Wirasatya bersama masyarakat setempat. Proses pembersihan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan di kawasan danau seluas sekitar 8 hingga 10 hektar. Selama hampir 27 tahun, danau tersebut tertutup gulma sehingga mata air yang ada di dalamnya tidak dapat keluar secara optimal. Dengan kondisi yang kini jauh lebih bersih, danau ini mulai menunjukkan potensi besarnya sebagai destinasi wisata alam. Panorama yang ditawarkan dinilai sangat menarik, terlebih dengan latar pemandangan barisan perbukitan dan Gunung Agung mengintip dari kejauhan. Menurut salah satu pengunjung asal Gianyar, Wayan Sumiarte, dirinya sengaja datang ke Karangasem untuk mengunjungi Danau Yeh Malet setelah sebelumnya sempat melihat dari media sosial. Menurutnya, pemandangan danau ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata alam dan spiritual. Namun dirinya berpendapat perlu dilakukan pemenataan lebih lanjut agar kondisi danau terlihat lebih bersih serta adanya perluasan lokasi parkir bagi pengunjung. Dapat informasi dengan adanya danau ini dari mana, Pak? Dari media sosial, di Facebook. Ya. Pak, ini kan baru dinormalisasi ke danau ini. Pak, menurut Bapak setelah berkunjung seperti apa? Mungkin ada yang perlu dibenahi atau apa saja, Pak? Ini kayaknya hanya kurang ditata aja. Tapi kan ini masih alami. Masih dalam proses ya. Mungkin untuk kedepannya gitu dah, supaya ditata agar kelihatan lebih bersih, lebih bagus gitu. Kehadiran Danau Yeh Malet sebagai destinasi baru diharapkan tidak hanya memperluas pilihan wisata di Bali, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat melalui pengembangan pariwisata berbasis alam. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, suasana Kota Denpasar saat Hari Raya Galungan dan Umanis Galungan nyaris sepi dari atraksi ngelawang dari kalangan anak-anak. Namun tidak demikian halnya dengan Banjar Seni Tegal Tamu Batu Bulan. Bahkan saking banyaknya sekebarong bangkung atau barong bangkal ngelawang, mereka mepadu guna menarik simpati warga. Seperti apa keseruannya? Berikut laporannya untuk Anda. Ya.
Ngelawang muncul ketika susunan Ide Betara di sejumlah desa di Bali mensolah atau menari dari pintu ke pintu rumah warganya. Tradisi ini ditujukan untuk menolak bala atau petaka dari pintu ke pintu rumah warga. Namun kini atraksi ngelawang kebanyakan murni bersifat hiburan karena dilakoni oleh anak-anak SD dan SMP di desa. Hal ini dilakukan anak-anak di Banjar Tegal Tamu Batu Bulan Gianyar pada Kamis sore 18 Juni 2026. Hal yang menarik, dua seko barong bangkung mepadu alias berlomba ngelawang di Banjar ini. Satu rumah secara bersamaan didatangi dua seke ngelawang, sehingga disebut warga barong bangkung mepadu. Bahkan saking gesitnya igal tari barong bangkung yang dipentaskan membuat tapal barong bangkung sampai terlepas. Hal ini dialami seke ngelawang Dewana Alit dari Banjar Batur Batu Bulan. Ketua Seke Dewa Agung Weda Satya Dharma mengatakan, sekalipun satu rumah dimasuki seke ngelawang, namun kedua seke tetap tampil yang terbaik guna menghibur warga. Sekalipun tapal barong bangkung sampai lepas, rekan-rekannya tetap semangat melanjutkan ngelawang sampai malam hari. Hasilnya diatur melalui manajemen sederhana dan dibagi merata untuk 26 anggota seke. Dewana Alit, Pak. Dewana Alit, sejak tahun kuda berdiri nih, Gus? 2023, Pak. Oh, kuda hasil hari kemarin dan sekarang? 1 juta. 1 juta. Oke, cara ngelola pes tuh? Kene, Pak. Uen kan mengelola uangnya, Pak. Oh, ada. Ya. Oh, ini anak-anak SD apa SMP nih, Gus? Apa, Pak? SD, SMP, Pak. Ya, kuda sekolah, Gus? Ya, 26. Tapi ini Leona pulang kampung, Pak. Oh, pulang kampung, ya. Oke, di Banjar apa nih, Gus? Banjar, Pak. Di Banjar Galamu, Pak. Oke. Sementara kelompok anak-anak lainnya yang tergabung dalam seke Bangkal Jero Tebe alias Bangkal JTB Banjar Tegal Tamu tampil tak kalah apik selama ngelawang. Seke yang beranggotakan 26 orang ini tiap hari raya Galungan hingga Kuningan selalu turun ke rumah warga untuk memberikan hiburan. Hasilnya tiap hari setiap anggota seke mendapatkan jatah Rp50.000 sebagai bonus hari raya. Menurut Wakil Ketua Bangkal JTB Yande Davian, jumlah itu cukup lumayan bagi kalangan anak-anak karena seni ini dilakoni dengan suasana hati yang menyenangkan. Bagi dia tak masalah, makin banyak ada seke ngelawang bersaing dan berlomba merebut simpati. Hal ini menunjukkan seni tradisi Bali makin kuat di mata anak-anak. Dapian deh. Nah, ini apa dan grup sekolah, Gus? Apa dan Gus? Oh, tahun. Oh, Bangkal. Jero Tebe, BCB. Apa? Banjar apa nih, Gus? Kuda. Oh, kuda mana hasilnya hari ini? Baru mulai. Kuda biasaan mana, Gus? 800. Kayaknya cara bagi tuh? Per orang. Oh, man 55 bro, baik. Oh, jadi kuda di desa ini seko barong nih. Ya 16, Pak. Ya 16. Oh, 16 ini kan. Oh, tahun ini. Nah. Molasan ini ya. Kuda. Ada sekitar kuda. Tradisi ngelawang jika dilakukan warga desa atau pura melibatkan tapakan Ide Betara berupa barongket, rangne atau barong bangkung. Susunan itu termasuk seni sakral. Tradisi ini selain dilakukan saat Galungan dan Kuningan juga dilakukan pada hari-hari tertentu yang dianggap perlu untuk mengusir wabah di suatu tempat. Salah satu contohnya yaitu ngelawang dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19 dengan harapan virus tersebut segera hilang dari kehidupan manusia. Swece Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Om Santi, Santi, Santi Om.